ulama ahlu sunnah wal jamaah mensepakati bahwa dosa itu terbagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kenapa saya katakan ahlu sunnah wal jamaah? Perhatikan. Karena di luar ahlu sunnah wal jamaah, dosa itu cuma satu. Contoh, kelompok murji'ah, ini firqah murji'ah, mereka meyakini bahwa dosa itu semuanya kecil. Dosa itu kecil semua, sudah nggak ada dosa besar, dosa kecil semua. Orang muslim itu selama muslim dengan dosa apapun tidak berbahaya. Ini bahaya nih, ini hukum bahaya. Murji'ah begitu. Orang itu selama Islam mau mabuk mau apa udah biasa aja gitu. Karena versinya mereka semua dosa itu kecil. Madama musliman, selama dia orang muslim, sudah la yadur, tidak membahayakan mereka. Makanya pemahaman-pemahaman yang lahir dari Murji'ah tentang hal ini, mereka menganggap ringan dengan semua dosa. Akhirnya apa? Zina pun mereka halalkan. Mabokan pun mereka halalkan. Kenapa? Ya, karena mereka anggap dosa semuanya kecil sudah. Selama muslim tidak akan berbahaya. Ini Murji'ah nih. Ada lagi yang lebih streng nih. Mau lebih kejam lagi. Apa? Khawarij. Akidah Khawarij itu meyakini bahwa semua dosa itu besar dan pelakunya kufur. Cuma sayang dosa besarnya yang mereka catat versi mereka. Kalau kita tidak, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya ahlu sunnah wal jamaah membagi dosa itu kepada dua bagian. Ada namanya shaghair atau shaghirah, ada namanya kabair. Makanya di sini dikatakan thumma dzunubu indana kismani saghiratun kabiratun fathani. Thumma dzunubu, kemudian dosa indana menurut kami di sini maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Kismani itu terbagi dua bagian. Antara terbagi kepada dua bagian. Pertama, saghiratun, ada dosa-dosa yang kecil, wa kabiratun, dan dosa-dosa yang besar. Saghiratun wa kabiratun. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Nah, Bapak-bapak, bagaimana cara kita mengetahui ini dosa kecil, ini dosa besar? Nah, itu ulama ada yang mendefinisikan dosa kecil dan besar melihat kepada had. Had itu hukuman. Ada nggak hukumannya? Contoh zina, ada hukumannya. Minuman keras, ada hukumannya. Qadzaf, nuding orang lain zina, ada hukumannya. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina. Itu qadzaf namanya. Ngomong gini aja nih, ngomong ini. Tuh, misalnya pelacur baru keluar rumah. Ada orang misal sering pulang malam karena kerjaannya misal perempuan, nggak pantas sebenarnya. Cuman kita bukan membahas masalah kerjanya dia sampai malam, tidak. Kita sedang berbicara qadzaf. Dia pulang malam terus misal. Pagi-pagi katakan dia udah mandi, seger baru keluar rumah kerja misal. Dan nyata dia ini kerja gitu loh, nggak berbuat zina. Tetangga pada ngomong tuh pelacur tuh. Itu bahasa pelacur, menuding dia zina. Artinya dia menjual diri malam hari, itu zina. Nah, ketika ada orang menuduh seperti itu qadzaf namanya. Qadzaf itu menuding orang lain berzina. Itu dihukum. Dicambuk itu 100 kali secara hukum Islam.
Nah, ketika sekarang tidak dicambuk, bagaimana? Kita bicara itu dosa kecil apa dosa besar? Itu dosa besar. Menuduh orang lain berzina. Qadzaf. Apalagi zinahnya. Menuduhnya saja sudah dosa, apalagi zinahnya. Jadi ada ulama yang mendefinisikan dosa besar adalah dosa yang terkena had. Kena had. Kalau dosa kecil, dosa yang tidak ada had. Had itu hukuman. Ya. Ada yang mendefinisikan bukan begitu. Ada yang mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa yang ancaman siksaannya itu besar atau berat. Kalau dosa kecil itu yang ancaman siksaannya itu ringan. Itu dosa kecil.